Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad faza muttaqun, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Taqwa yang kami muliakan, salah satu peristiwa yang menjadi titik balik keberhasilan dakwah Islam di masa Rasulullah SAW adalah peristiwa hijrah. Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW pada tanggal 27 Safar tahun pertama Hijriah, beliau meninggalkan rumahnya, memulai perjalanan untuk hijrah, berpindah tempat menuju Yathrib. Dan menurut catatan, baru sampai di Yathrib itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau bulan Safarnya itu 30 hari, berarti tanggal 27, 28, 29, 30, 4 hari tambah 12, berarti 16 hari kira-kira. 16 hari Rasulullah menempuh perjalanan hijrah beliau. Nah, hijrah ini bisa diartikan berpindah tempat, dari tempat yang di sana kita kesulitan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah SWT, dari tempat yang buruk, dari tempat yang penuh kemusyrikan, menuju tempat baru yang di situ kita mudah melakukan ketaatan pada Allah. Di tempat baru itu lebih baik, di tempat baru itu lebih dekat dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi, dari Mekah pindah ke Yathrib. Tetapi hijrah ini bisa dimaknai pula yang sifatnya non-fisik, meninggalkan sesuatu yang buruk, meninggalkan sesuatu yang maksiat, meninggalkan sesuatu yang penuh kesyirikan, menuju sesuatu yang baik, sesuatu yang penuh dengan ketaatan, sesuatu yang penuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setidaknya ada 3 hal yang menjadi kunci sukses Rasulullah SAW. Beliau bisa berhasil melakukan hijrah dari dari Mekah menuju Yathrib. Yang pertama adalah Rasulullah SAW melakukan hijrah ini dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat kondisi Nabi dan para sahabat ketika di Mekah, beliau berdakwah di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul itu kurang lebih 13 tahun. Dan selama itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Dari mulai tantangan yang sifatnya teror, diancam, ditakut-takuti, sampai tantangan yang sifatnya fisik. Ada yang disiksa, ada yang dipukuli, bahkan sampai dibunuh. Dalam riwayat, Nabi sendiri itu tidak pernah dipukuli di depan Ka'bah, sampai dibela oleh Abu Bakar, dan sampai Abu Bakar itu pingsan. Kemudian para sahabat juga mengalami hal yang serupa. Yasir ini disalib sampai mati karena tidak mau kembali menyembah berhala. Kemudian istrinya Sumayyah ini tubuhnya
dibaringkan di atas pasir, kemudian tangannya diikat tali kedua-duanya, masing-masing ditarik seekor kuda, kakinya juga begitu, masing-masing ditarik seekor kuda, jadi ditarik ke 4 penjuru. Diminta untuk kembali menyembah berhala, tapi dia tetap bergeming. Akhirnya tubuhnya hancur menjadi 4 karena ditarik kuda ke 4 penjuru. Sumayyah menjadi wanita yang mati syahid pertama kali. Oleh karena itu banyak orang tua yang memberi nama anaknya Sumayyah ketika punya anak perempuan, supaya apa? Memiliki kekuatan iman sebagaimana Sumayyah. Dia rela kehilangan nyawanya demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tahun ke-7 kenabian, jadi 7 tahun selama 13 tahun beliau di Mekah itu, pernah ada upaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah Nabi itu dibunuh karakternya, dikatakan penyair, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Tetapi justru makin hari semakin banyak orang yang kemudian masuk menjadi Muslim. Maka akhirnya kabilah-kabilah Arab kemudian berencana untuk bagaimana kalau Muhammad ini kita bunuh saja. Nah, tetapi rencana ini kemudian didengar oleh paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Maka Abu Thalib kemudian mengumpulkan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Jadi Rasulullah ini termasuk Bani Hashim karena beliau punya ayah namanya Abdullah, punya kakek namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah anak dari Hashim. Jadi Hashim itu Mbah Buyute, itulah Mbah Buyute. Nah, Hashim ini punya adik namanya Muthalib. Maka yang dikumpulkan oleh Abu Thalib, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka Abu Thalib mengatakan, ini keluarga kita salah satunya yaitu Nabi Muhammad SAW ini akan dibunuh. Ya. Maka mari kita bela. Meskipun Bani Muthalib, meskipun Bani Hashim ini masih banyak yang kafir, ya, yang masuk Islam sedikit, tetapi karena tradisi Arab di masa itu, ikatan kekerabatan ini sangat kuat. Ya. Kalau ada anggota keluarganya disakiti, maka anggota keluarga yang lain pasti akan membela. Bahkan kalau dibunuh, pasti akan menuntut balas. Ya. Maka Bani Muthalib dan juga Bani Hashim semuanya sepakat untuk membela Rasulullah SAW, kecuali satu. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, saudaranya Abdullah, ini justru berpihak kepada orang-orang kafir. Nah, karena Bani Muthalib dan Bani Hashim membela, akhirnya tidak jadi. Maka sebagai gantinya, klan-klan Arab yang lain, klan itu apa ya? Kalau di sini mungkin terah, ya. Terah keluarga besar begitu. Itu akhirnya mereka memboikot Bani Hashim, memboikot Bani Muthalib, tidak boleh berdagang, tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berinteraksi, ya, tidak boleh termasuk menikahkan atau besanan dengan keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan ini luar biasa, berlangsung 3 tahun. 3 tahun. Sampai Bani Hashim, Bani Muthalib ini untuk bertahan hidup, dia sembunyi-sembunyi cari makanan. Ya. Bahkan disebutkan sampai ya, para sahabat ini, ya, sebagian sudah ada yang beriman, makan daun, makan belalang, karena diboikot oleh suku-suku atau kabilah-kabilah yang lain yang ada di seantero Mekah. Bahkan saking lamanya, akhirnya beberapa kabilah itu mesake ini kita ini berlaku keji nih dengan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Diam-diam akhirnya mereka malah justru membantu. Ya. Dan luar biasa 3 tahun. Ya. Maka
akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk berhijrah. Dalam surat Al-Baqarah 218 Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang mereka ini beriman dan mereka ini berhijrah dan mereka itu berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah salah satu ayat yang memberi izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Jadi Nabi itu berhijrah bukan semau-maunya, tetapi karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semau-maunya mungkin nggak usah nunggu 13 tahun. Ya. Mungkin setahun, 2 tahun beliau sudah hijrah. Ya, karena luar biasa tantangannya. Ya. Tapi karena menunggu izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau bersabar. Ya. Sampai-sampai ketika di depan Ka'bah ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, kok kita kok kayak gini? Bukankah kita ini benar? Maka kemudian turun firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Massatumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa perang, ditimpa kesempitan, ditimpa kegoncangan, hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Rasul pada masa itu dan orang-orang yang beriman itu mereka berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya. Jadi luar biasa. Tetapi karena belum mendapatkan izin tadi, beliau bersabar. Nah, setelah mendapatkan izin, baru beliau merencanakan hijrahnya. Ya. Jadi yang pertama, kenapa sukses hijrahnya? Karena melakukan itu berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan atas kemauannya sendiri. Kemudian yang kedua, kunci kesuksesan yang kedua beliau berhijrah adalah beliau memaksimalkan ikhtiar. Nah, kembali ke ayat 218 tadi Al-Baqarah, setelah Nabi mendapatkan izin, maka kemudian dipersiapkan. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk langsung hijrah begitu, tidak. Ya. Ada peristiwa yang namanya Bai'at Aqobah. Jadi ketika tahun 12 kenabian. Ya. Ini sebelumnya berawal dari tahun sebelumnya ketika sedang di Mina, ya, di sekitar Jumroh Aqobah, ada perwakilan dari Yasrib yang tentu mereka mendengar di Yasrib bahwa di Mekah ini ada orang yang mengklaim sebagai Rasul akhir zaman. Ya. Maka datanglah mereka. Nah, kemudian setelah bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW, maka disepakati akan bertemu tahun berikutnya di tempat yang sama. Maka akhirnya di tahun 12 kenabian datanglah 12 orang dari Yasrib di dekat Jumroh Aqobah, berarti di musim haji. Maka dikatakan Bai'at Aqobah yang pertama. 12 orang ini kemudian diambil sumpah setianya oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa mereka akan beriman pada Allah, mereka akan mendakwahkan agama Islam pada kaumnya, mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak berzina, mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh anak perempuan, dan mereka siap membela Rasulullah SAW. Setelah baiat ini, kemudian mereka kembali ke Yasrib, dan Rasulullah memerintahkan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu
untuk menemani mereka sebagai tim aju untuk mempersiapkan orang-orang Yathrib yang nantinya akan menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahun berikutnya, tahun 13 kenabian, terjadilah Baiat Aqobah yang kedua. Yang datang sudah banyak, 75 orang, 73 laki-laki dan 2 wanita. Dan mereka kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan yang kedua itu, paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu yang ketika itu sebenarnya sudah diam-diam masuk Islam, walaupun ada pendapat yang mengatakan beliau masih belum Islam, ya, tapi berpihak kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, hei orang-orang Yathrib, orang-orang Aus dan Khazraj, ini nanti kalau betul-betul keponakan saya ini Muhammad pindah ke sana, apakah kalian siap membelanya, mempertahankannya dengan mempertaruhkan jiwa dan raga? Akhirnya orang-orang Yathrib, perwakilan dari kabilah Aus dan Khazraj, mereka menyatakan bersedia. Maka setelah Baiat Aqobah yang kedua ini, barulah proses hijrah ini mulai dijalankan. Dan pelan-pelan para sahabat satu persatu mendahului Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu bukan pemimpin model zaman sekarang, ya, yang kalau ada apa-apa biasanya nyari selamat dulu. Ya. Beliau termasuk hijrahnya belakangan, walaupun bukan yang paling belakang. Ya. Nah, para sahabat sembunyi-sembunyi, ya. Ada yang ketahuan dan kemudian dikembalikan. Ya. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy curiga, kok ini orang-orang Islam semakin sepi. Maka mereka kemudian berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau sekarang mungkin gedung parlemen, gedung DPR begitu. Mereka rapat di situ. Nah, mereka kemudian merencanakan 3 hal. Muhammad pertama ditangkap, kalau perlu dibunuh, kalau perlu diusir. Ya. Maka kemudian ini diabadikan dalam Al-Quran, wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat rekayasa dan Allah membuat rekayasa. Allahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat rekayasa. Di Al-Quran ada 2 ya. Kalau wayamkuru yang pakai bentuk madhi, mudhari berarti ini Nabi Muhammad. Tapi kalau yang wa makaru wa makarallah, mereka telah membuat tipu daya dan Allah juga membuat tipu daya. Ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini 2 ayat yang berbeda. Nah, di sini wayamkuruna wayamkurullah. Mereka membuat rekayasa dan Allah juga membuat rekayasa. Allahu khairul makirin. Nah, akhirnya rumah Nabi dikepung. Ya. Tetapi dengan pertolongan Allah, Nabi kemudian bisa keluar bahkan orang-orang yang mengepungnya ini tertidur. Ya. Beliau dijemput oleh Abu Bakar dan tempat tidurnya kemudian digantikan, di situ tidur sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merencanakan tipu daya, Allah juga merencanakan tipu daya. Nah, kemudian ternyata Rasulullah itu tidak langsung ke Yathrib. Jadi Madinah itu kan sebelah utaranya Mekah. Harusnya kalau mau ke Madinah dari Mekah ngalor kan begitu ya. Ternyata tidak, Nabi itu ke selatan dulu. Kenapa ini ya? Sebagai taktik, sebagai strategi untuk menghindari kejaran orang-orang Quraisy. Nah, ternyata beliau ke selatan. Beliau sembunyi di Gua Sur selama 3 malam 2 hari. Dan ketika sembunyi di Gua Sur ini dirancang sedemikian rupa. Ada anaknya Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Ini yang menjadi telek sandi. Dia di siang hari bersama orang-orang Quraisy mencari berita. Kemudian malamnya dia datang ke Gua Sur memberi kabar apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ngejar, ngendi, goleki ning ndi. Kemudian untuk ransumnya Abu Bakar menugaskan anak perempuannya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau tiap hari mengirim makanan. Ya. Lah, lalu ketika orang mengirim makanan masuk ke goa kan ada jejaknya. Pasti akan ketahuan. Dulu orang-orang Arab pandai membaca jejak orang. Maka kemudian Abu Bakar menugaskan budaknya
Amir bin Furaihah untuk menggembalakan kambing di sekitar Gua Sur, sehingga jejaknya Abdullah bin Abu Bakar, Asma bin Abu Bakar ini semuanya terhapus. Luar biasa. Jadi tidak kemudian ujuk-ujuk pindah, tidak, dirancang. Ya, mentang-mentang misalnya yakin, mungkin Nabi mesti ditolongi Gusti Allah, tidak begitu. Beliau merencanakan sedemikian rupa. Ya. Bahkan ketika akhirnya setelah 3 malam 2 hari di Gua Sur, beliau akhirnya menuju ke Yasrib, bukan melalui jalur yang biasanya, melalui jalur pantai yang sepi, sehingga beliau terpaksa menyewa penunjuk jalan. Dan hebatnya yang disewa ini adalah orang kafir. Padahal ketika itu pemuka-pemuka Quraisy ini menyebar sayembara dengan upah. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati itu ada upahnya. Maka bisa dipastikan bahwa Abu Bakar membayar orang kafir ini lebih mahal daripada upah yang disayembarakan. Kalau tidak, tentu dia akan buka mulut. Ya. Oleh karena itu benarlah ucapan Nabi bahwa harta orang yang paling bermanfaat bagi beliau adalah hartanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya beliau sampai dengan selamat di Yasrib. Jadi faktor yang kedua, karena beliau memaksimalkan ikhtiar. Kemudian faktor yang ketiga, adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah orang-orang Quraisy mencari ke arah utara tidak ketemu, akhirnya mereka curiga, jangan-jangan ini nggak ke arah utara. Maka akhirnya mereka mencari ke arah selatan. Dan seperti sudah kita ketahui bersama, mereka sudah berada di depan mulut Gua Sur. Ya. Seprimpen-primpennya, sejeli-jelinya Nabi dan Abu Bakar mengatur strategi, ternyata sampailah mereka di depan Gua Sur. Bahkan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, tentu kita akan ketahuan. Tapi Nabi mengatakan dalam surat Taubah ayat 40, diabadikan oleh Allah, la tahzan, janganlah kamu khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah itu bersama kita. Kita ini melakukan sesuatu yang benar, kita ini melakukan sesuatu dengan perintahnya, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan. Maka akhirnya Allah mengutus hambanya, laba-laba, membuat sarang yang rapat di depan Gua Sur. Bahkan nggak cuma laba-laba, burung merpati membuat sarang di situ. Sehingga ketika mereka mau masuk gua, melihat itu mereka mengatakan, wah nggak mungkin ada orang. Ini ada laba-laba yang rapat seperti ini, ada burung merpati lagi sedang mengerami. Nggak mungkin ini ada orang masuk ke situ. Ini pasti sudah lama sarangnya. Nah inilah pertolongan Allah datang di saat ikhtiar sudah tidak mungkin lagi, sudah kepepet itu. Akhirnya Allah memberikan pertolongan, dan ketika Allah sudah menolong, iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah sudah menolong kalian, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan inilah 3 kunci keberhasilan hijrah Rasulullah SAW. Yang pertama, karena beliau melakukannya dengan perintah Allah SWT. Yang kedua, ikhtiarnya dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pertolongannya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 hal ini tentu juga perlu kita lakukan. Umat Islam yang ada di masa sekarang, yang secara de facto kita ini tertinggal, kita ini didominasi oleh umat yang lain, baik dalam konteks Indonesia maupun konteks internasional. Ya. Kita ini dari 7,5 miliar penduduk dunia saat ini, mungkin sekarang jumlahnya sudah 1,8, bahkan sudah mendekati 2 miliar. Tetapi lihatlah bagaimana ketika saudara-saudara kita di Palestina dibantai dengan keji oleh Israel. Tidak ada yang bisa membela saudaranya. Ya, kita banyak, tetapi ya seperti disampaikan Nabi, kualitasnya seperti buih. Maka 3 hal ini ya, bisa menjadi perenungan bagi kita. Maka kita harus kembali kepada agama Allah SWT, kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai way of life kita. Kemudian yang kedua, kita perlu menyusun program rencana yang strategis, ya, termasuk mempersatukan umat Islam. Ya, kita melihat dan kita juga prihatin, kita ini kadang-kadang beda perkara-perkara yang furu'iyah,
sudah menjadi satu hal yang menghalangi untuk bergandeng tangan. Bahkan ada orang yang bangane gandeng tangan karo sedulure sing padha-padha Islam, malah lebih senang gandeng tangan dengan orang-orang kafir. Ini adalah PR kita semuanya. Dan yang ketiga, kalau dua hal pertama sudah kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Karena Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Dan tadi kalau Allah sudah memberikan pertolongan, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi kita dan juga kaum muslimin pada umumnya, dan insya Allah kalau itu dilakukan, maka dengan naungan pertolongan Allah SWT, kejayaan umat Islam sudah dekat dan umat Islam akan kembali menjadi umat yang terkemuka, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.